Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak pernah terputus satu detik pun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memaksimalkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang disebut dengan abdan syakur, yaitu hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin salat Id yang berbahagia, bahwa sebagaimana kita maklumi, kita semua alhamdulillah telah melaksanakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, tentunya dengan berbagai macam tantangan, godaan, dan tidak tarawih lagi, tidak sholat tahajud, tidak sholat malam lagi, tidak tadarus lagi, tidak sedekah rajin lagi setiap hari, dan lain-lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, justru pasca Ramadan ini, kalau kita mau melihat makna daripada Ramadan yang disebut dengan Syahrul Tarbiyah itu adalah bahwa dengan satu bulan kita dididik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran-pelajaran, menu-menu seperti tadi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau lek-lekan semalam-malam kita tadarus, mau kita juga berdiri qiyamul Ramadan selama di bulan Ramadan. Justru itulah, maka itu nanti akan menjadi training, akan menjadi pendidikan kita untuk 11 bulan yang akan datang, atau menjadikan suatu bekalan untuk 11 bulan yang akan datang. Jamaah sholat Id yang berbahagia, oleh karena itulah maka kita mengambil suatu filosofi, salah satunya yang sering disampaikan oleh para ulama, yaitu amat sangat menjijikan sekali. Kenapa demikian? Karena barangkali bisa terjadi kalau kita ibaratkan diri kita sebagai Allah Ta'ala, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam syariat Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Allah perintahkan, ia tidak lakukan. Allah larang, malah dia kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya bahwa ulat itu adalah tidak menyenangkan pemandangan kita. Demikian juga dalam diri kita. Oleh karena itu, maka pada fase ini bisa jadi setiap kita mempunyai sejarah kelabu di masa yang lalu. Bahkan barangkali sampai sebelum menjelang bulan Ramadan, kita kadang-kadang sering meninggalkan perintah ibadah sholat 5 waktu,
kemudian banyak juga membuat kezoliman di sana sini, menfitnah, hasad, dengki dan sebagainya. Hati kita tidak tertata sebelum masuk Ramadan. Oleh karena itu, pada fase yang kedua, si ulat tadi berubah menjadi, karena itu barangkali kalau kita umpamakan kita juga tadi setelah jadi ulat kemudian jadi kepompong, artinya di situ setelah kita melakukan pelanggaran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar diri, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk, diri kita, jiwa kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dilakukan kita itu adalah tidak benar. Kembali kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita rajin ke masjid, rajin ke mushola, melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kemudian juga kualitas ibadah puasanya di tahun ini kita betul-betul kita niatkan, kita maksimalkan. Kita seakan-akan meniatkan bahwa puasa pada tahun ini adalah puasa terakhir kita. Bisa jadi seperti itu, bisa tak jadi seperti itu. Tahun depan, wallahu a'lam bishawab, apakah umur kita masih sampai kepada tahun yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, ini adalah makna kepompong, bahwa kita pun seperti itu. Allah membuat permisalan itu, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Maha suci Allah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada saat kita menjadi kepompong, kita artinya dalam hal ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan Ramadan, maka disebut Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, syahrul pendidikan, bulan pendidikan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka mari kita juga sangat-sangat tadi bersedih setelah Ramadan ini selesai. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita itu bukan tanda kutip kita bebas dari segala sesuatu kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, tahap yang terakhir, yaitu setelah 1 bulan, barangkali kalau kita umpamakan kita kepompong, maka jadilah kepompong itu menjadi kubu yang sangat indah dipandang mata, menyenangkan hati, menyejukkan mata siapapun yang memandangnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya jamaah rahimakumullah, jangan kita berprasangka buruk kepada seseorang, kepada orang lain. Kamu mantan orang bejat, kamu mantan copet, kamu mantan begal, kamu mantan rentenir dan sebagainya. Tapi tiada tahu siapa hidayah Allah akan turunkan kepada orang yang dikehendaki. Oleh karena itu, tetap kita selalu berbaik sangka kepada orang. Kita hanya memberikan suatu hal tadzkirah ataupun ingatan, memberikan tausiah wa tawassul bil haq wa tawassul kepada orang yang melakukan kemungkaran. Tidak kita memberikan suatu hidayah kepada seorang. Hidayah adalah merupakan prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka setelah pasca Ramadan ini, insya Allah kita semua para shaimun was shaimat, laki-laki mau perempuan yang berpuasa ini, insya Allah bukti bahwa kita cinta kepada Ramadan. Rasulullah SAW punya sunnah juga, setelah Ramadan itu nanti akan diteruskan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, yang pahalanya juga sangat luar biasa, yaitu akan sama ya, akan diberikan satu pahala 1 tahun yang akan datang seperti puasa 1 tahun. Itu kalau kita melaksanakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Silakan mau melaksanakan mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5 sampai 6 hari, atau juga diseling-seling barangkali, silakan sesuai dengan kesanggupan kita. Yang jelas kita niatkan insya Allah bukti tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada cintanya bulan Ramadan ini, insya Allah akan kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.
senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar seluruh amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, baik siang kita, sholat malam kita, tadarus kita, sedekah, amal jariah kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya panjang usia umur kita insyaallah menjadi berkah sampai ajal menjemputnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim